Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat ya, tanggal 27 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market per USD ya, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa ketiga market per USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart, dan kalau kita mulai saat ini ya di time frame weekly, karena hari ini adalah candle terakhir untuk weekly, dimana candle weekly saat ini ya sementara waktu membentuk sebuah long legs doji yang dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi yang perlu kita lihat saat ini, dalam satu minggu ke belakang ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, pergerakan untuk Euro USD itu sudah berhasil ya break di atas high weekly dan bergerak di atas 50%. Tapi tentunya sampai dengan posisi hari Kamis kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ada kegagalan bergerak di atas 50% dan posisi harga saat ini di 1.08740 sekian. Dan berpotensi apakah hari ini akan melanjutkan kenaikan atau masih dalam tekanan seller yang cukup signifikan. Yang perlu kita perhatikan adalah terbentuknya long legs doji ini artinya memang posisi selama Senin sampai Kamis di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Adapun nanti konfirmasi yang perlu kita lihat adalah time frame yang lebih kecil daripada yang time frame saat ini ya, tentunya seperti itu. Tapi nanti di time frame weekly ini dengan kondisi yang kalau kita lihat ya, ini juga sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, ada long legs, maksud saya ada impulsif bullish ya, body candlenya besar ya di time frame weekly sebelumnya, dan kemudian di minggu sebelumnya itu bodinya sudah mengecil dan posisi saat ini semakin mengecil. Apakah ini nanti akan berubah warna? Baik itu kalau warnanya merah artinya akan ada perubahan, ada berpotensi akan terjadi koreksi atau bearish untuk koreksi, tentunya seperti itu. Tapi kalau candlenya masih tutup warna hijau, maka minggu depan kita membutuhkan konfirmasi yang lebih jelas lagi untuk minggu depan sampai terjadinya pembalikan atau reversal di area ini. Tentunya seperti itu ya yang bisa kita lihat untuk time frame weekly saat ini. Kalau di time frame daily secara keseluruhan jelas saya membutuhkan konfirmasi satu candle lagi ya, dengan adanya candle bearish di hari kemarin meskipun tidak berhasil memakan candle sebelumnya. Jika mana hari ini hari Jumat candle ditutup di candle bearish dan close-nya jauh di bawah daripada pembukaan sebelumnya yang di hari Rabu ya, close di bawah ini, maka saya pastikan di sini akan membentuk 3 inside down. Artinya akan ada terjadi penurunan, bisa juga menguji saat ini ya, yaitu level yang diuji yang terdekat adalah wilayah support di minggu ini di 1.08350, area yang akan ditargetkan menjadikan titik low terendahnya. Tapi nanti kita lihat apakah betul-betul akan ditutup di candle 3 inside down atau masih membentuk candle bullish. Kita membutuhkan konfirmasi untuk memastikan Euro USD berada di jalur bearish untuk koreksi. Oke. Sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jam untuk hari ini ya. Untuk hari ini sudah ada konfirmasi, cuman waktunya masih berjalan. Tadinya kini ada long legs doji ya dari pukul 9 pagi pergantian candle sampai ini nanti jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Jika mana candlenya ditutup candle bearish impulsif seperti ini atau Marubozu bearish, besar kemungkinan pergerakan untuk Euro USD akan berlanjut turun. Ya, menurut saya situ. Oke, tinggal kita menunggu nanti pukul 13.00 ya untuk candlenya ini akan impulsif bearish atau masih ada tekanan buyer. Tapi kalau kita lihat dengan posisi saat ini, waktu menunjukkan pukul 10:40, kondisi candle sudah terbentuk impulsif tapi belum selesai. Tinggal nanti kita memastikan aja di pukul 13.00, teman-teman bisa catat, jika mana candlenya membentuk impulsif bearish maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam saya melihat ya range dari pergerakan Euro USD ini, karena di posisi hari kemarin tuh berhasil breakout daripada titik tertingginya ya, maka range-nya itu adalah area support minggu ini di 1.08350
sampai dengan resisten tertingginya 1.09295. Tentunya hari ini ada penolakan tepat di MA50, ada bearish engulfing, dan saat ini terjadi 3 candle warna merah ya, dan posisinya kurang lebih 15 menit lagi akan berubah candle ya di time frame 1 jam ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah saya akan tarik dulu garis Fibonacci retracement ya, untuk memastikan dari titik terendah terakhir di sini sampai dengan titik tertingginya, yaitu di kisaran 1.09295. Oke. Saya masukkan dulu ini 95 tertingginya, dan yang terendahnya ada di 350. Oke. Nah, dan Anda bisa lihat di posisi kemarin ya, pasca terjadinya high baru, karena range-nya ini sudah berubah, area titik terendahnya support minggu ini sampai dengan tertingginya, dan harga kemarin sudah menyentuh area extreme probability ya, yaitu posisi di 78,6 sampai dengan 88,3, yaitu di area 1.08461 sampai dengan 1.08522. Dan di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan menurut saya. Setelah turun, dia naiknya cukup signifikan ya. Dan saat ini sesi Asia itu memberikan informasi tekanan seller ya. Karena indeks dolar terjadi penguatan, maka Euro USD terjadi penurunan. Dan sudah bergerak di area golden level sekali lagi, tapi posisinya menurut saya ini sangat riskan ya. Bisa juga akan terjadinya perubahan tren, dalam arti bisa terjadi bearish untuk koreksi yang kita bahas tadi. Jika mana area yang perlu kita tandain itu adalah area yang menjadikan titik terendahnya ini. Nah, ini yaitu di 1.08350. Sebentar saya tandain dulu ya. 350 ini menjadikan key support ya, atau saya namain strong low ya. Ini sangat kuat sekali. Jadi teman-teman perhatikan di wilayah ini ya, ini strong low-nya. Artinya kalau hari ini pergerakan Euro USD berhasil bergerak breakout ya di bawah strong low, meskipun tidak close di bawah area support minggu ini 08350, besar kemungkinan minggu depan akan bergeraknya terjadi penurunan. Minimal tuh dulu. Jadi yang perlu kita perhatikan range-nya ya. Ini saya ulangi lagi. Range dari Euro USD itu berkisaran area ini. Saya tandain ya untuk teman-teman bisa catat. Ini range-nya, titik terendah strong low-nya di sini ya. Ini yang pertama. Oke, yaitu di 1.08350. Kemudian high-nya itu di sini ya. Ini jangan titik high-nya, yaitu di kisaran 1.09295. Ini menjadikan titik high-nya. Jadi informasinya ini range pergerakannya saat ini masih bergerak di range ini. Ya, kalau untuk entry saya sih sarankan masih berpotensi buy ya, masih berpotensi buy. Cuman hati-hati, tetap pasang stop loss jangan melebihi dari area 1.08350. Tinggal kita lihat aja nantinya apakah pergerakan penurunan ini mampu bergerak di bawah low sebelumnya, karena yang menjadikan acuan support terdekat daripada harga running yang terbentuk itu adalah di hari kemarin ini, kurang lebih di 1.08503. Ini potensi juga apakah akan terjadi penolakan di wilayah ini sekali lagi, atau hanya terjadi breakout yang cukup signifikan hingga membentuk low terbaru. Hati-hati, ini saya akan tandain ya, pattern pantau terbentuk. Jadi teman-teman ketika nanti harganya menyentuh area tersebut, pastikan betul-betul apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, atau impulsif bearish. Jika mana impulsif bearish terjadi, hati-hati, lebih baik tunggu posisi strong low ini di breakout ya. Habis itu dia akan bergerak naik. Pas ketika dia naik, teman-teman persiapkan untuk potensi pengambilan posisi sell. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kawal betul-betul yang bertransaksi di Euro USD. Kalau secara skenario, menurut saya kalau untuk trennya memang kecenderungannya masih tren naik ya. Tren besar masih naik. Potensi struktur di time frame 1 jam masih naik. Cuman kita harus melihat apakah ini betul-betul mampu bergerak break di bawah ini, atau hanya sebatas kenaikan ini retest ya di area golden level dan dia akan bergerak naik seperti ini.
Kalau dia bergerak naik break di atas daripada 50%, ya maka kecenderungannya akan menuju ke area resisten yang lebih tinggi. Ini yang teman-teman wajib pantau. Tapi kalau posisinya ternyata sampai akhirnya dia berhasil menyentuh area ini, juga tetap pantau. Jadi ada 3 skenario ya. Kalau nantinya posisi tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, bolehlah untuk buy. Tapi hati-hati ya menurut saya, karena kalau terjadi penurunan ya breakout di bawah strong low, maka akan mengidentifikasi pergerakan Euro USD berhasil membentuk sebuah bearish untuk koreksi ke depannya. Oke. Sementara ini dulu, jadi teman-teman tetap hati-hati untuk pengambilan posisi buy, karena saya melihatnya di hari kemarin sudah menyentuh area ini gitu loh. Ya, tinggal kita lihat apakah hari ini dia mampu bergerak di bawah ini atau hanya bergerak di antara area 61,8 sampai dengan 78,6. Nanti kita lihat ya apakah pemantauan pattern terbentuk di wilayah ini terjadi untuk menjadikan posisi Euro USD akan terjadi kenaikan berlanjut. Oke, ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita berlanjut di GBP USD. Tetap kita lihat di time frame weekly untuk Euro USD. Euro USD juga begitu sama, membentuk sebuah long legs doji. Belum ada perubahan yang cukup signifikan bergerak di atas daripada high mandi sebelumnya ya. Tapi Euro USD masih dalam kondisi tren besar adalah naik. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily untuk ternyata di pergerakannya terbatas sekali ya. Artinya setelah dia rally dan ini membentuk sebuah area base yang masih bergerak di area sini. Ini ada long legs doji di hari kemarin ya. Maka ini juga hal yang sama, meskipun dari ada bullish engulfing sebelumnya, hati-hati dengan candle yang saat ini bergerak. Kalau ini sampai posisinya berhasil break di bawah pembukaan daripada bullish engulfing ini, di area ini yang terdekatnya ya, saya tandain dulu. Ini yang menjadikan indikator kita ya, apakah pergerakannya mampu bergerak breakout di bawah 1.23343. Kalau berhasil breakout di bawah ini adalah open daripada impulsif bullish sebelumnya. Kalau break di bawah ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan hingga menyentuh area support di minggu ini. Secara keseluruhan pergerakannya tren besarnya masih kecenderungan adalah tren naik. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam. Oke, nah di time frame 4 jam ternyata tetap ya konsepnya tidak kurang tidak lebih masih membentuk sebuah area konsolidasi di range terbatas antara area support di 1.23122 sampai dengan 1.24357, dan posisinya yang perlu kita perhatikan adalah opennya ini di 1.23343. Ya, posisinya masih sama, tidak ada perubahan. Maka hal ini hanya saya pastikan aja nantinya teman-teman pantau. Yang pertama yang terdekat daripada harga running adalah open dari bullish engulfing sebelumnya. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Kalau ini terbreakout impulsif bearish, maka kecenderungannya dia akan turun menuju wilayah low weekly-nya. Dari breakout sebelumnya wilayah support di minggu ini sampai dengan key supportnya. Oke. Ini dari market GBP USD. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen. Coba kita lihat di time frame weekly. USD Jepang Yen ada potensi kenaikan pasca terbentuknya bullish di minggu kemarin ya. Tapi saat ini candlenya juga masih belum ada informasi yang cukup signifikan. Artinya Senin sampai Jumat pergerakannya masih bergerak terbatas di area antara support minggu ini 129.021 sampai dengan 131.115. Sekarang coba kita lihat di time frame daily ya. Nah, di time frame daily ada bullish engulfing sebelumnya, kemarin juga sudah bahas. Ada kemungkinan akan ada terjadi kenaikan ya. Tetap hati-hati meskipun kalau range-nya ini untuk USD Jepang Yen ya, titiknya adalah dari low weekly 127.215 sampai dengan key resistennya yang sampai saat ini belum terjadi breakout dan sangat jauh di 134.772. Artinya meskipun dia naik dari potensi ini ya, dia naik itu bisa juga akan menuju area order block time frame D1 baru dia akan turun. Besar kemungkinan seperti itu, tapi artinya kenaikan ini hanya sebatas koreksi ya, hanya sebatas koreksi. Oke. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di posisi kemarin untuk USD Jepang Yen masih bergerak di wilayah konsolidasi. Ya, saya tidak bisa memberikan informasi yang cukup signifikan ya dengan kondisi pergerakan yang memang naik turunnya di area range ya atau pergerakan terbatas.
Sebentar coba saya pastikan lagi dari posisi saat ini. Terlihat memang menguat ya, terlihat memang menguat posisinya ketika dia retest, dia boom, dia naik dan kemudian retest lagi. Ini sih kemungkinan besar akan terjadi kenaikan. Tapi hal yang perlu kita perhatikan sekali lagi adalah area low monthly sebelumnya. Ini kan menjadi titik pemantauan kita hari ini. Apakah pergerakan untuk USD Jepang Yen berhasil break di atas itu atau tidak. Tapi nanti kalau area itu belum mampu di breakout, maka kecenderungan bisa akan kembali menuju ke level yang lebih rendah. Tentunya ada dua informasi antara resisten dan area support minggu ini. Ya, jadi seperti ini. Kalau saya sih masih mencari informasi sell ya. Sell bisa dilakukan di area low monthly sebelumnya. Pantau pattern terbentuk baru sell dan target sampai minimal support minggu ini. Oke, sampai sini dulu ya untuk pergerakan USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.